mengendalikan volatilitas dan juga penurunan indeks harga saham gabungan dalam beberapa bulan terakhir. Bapak, Ibu, serta rekan media yang kami hormati, sebelum kami masuk dalam kebijakan, perkenan kami memulai dengan memberikan gambaran kondisi di pasar modal saat ini, di mana kami melihat bahwa faktor risiko di pasar keuangan global masih terpantau cukup tinggi. Di antaranya dipacu oleh ketidakpastian kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat, eskalasi perang dagang, indikasi cooling off perekonomian Amerika, dan juga dinamika geopolitik. Di sisi domestik, perekonomian masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang relatif solid, didukung oleh konsumsi domestik yang cukup kuat, investasi yang tetap tumbuh, namun memang ada sejumlah tantangan yang kita hadapi yang tidak kalah kompleksnya. Selain itu, dari sektor keuangan kami mencatat bahwa kinerja sektor jasa keuangan dari awal tahun ini itu tetap solid meskipun tantangan ekonomi global dan juga domestik masih membayangi. Kami juga meyakini bahwa secara keseluruhan kondisi fundamental perusahaan dan juga emiten masih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, kami di OJK mengambil langkah-langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah-langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan dan juga memperkuat stabilitas pasar modal Indonesia. Dalam konteks ini, kami mengarahkan sektor jasa keuangan untuk mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan. Kami terus melakukan assessment bersama dengan SRO dan juga berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka menghadapi tantangan saat ini, ya, sebagai bentuk mitigasi terhadap kondisi pasar yang berfluktuatif dan juga di mana OJK pada kondisi tersebut mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas dengan memberikan perlindungan dan juga ruang bagi investor untuk pengambilan keputusan. Bapak, Ibu, rekan media yang saya hormati, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengambil langkah-langkah penetapan kebijakan penanganan volatilitas, stimulus, dan atau relaksasi bagi perusahaan terbuka untuk memitigasi dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal. Dasar utama penerapan kebijakan tersebut diantaranya adalah POJK 13 tahun 2023 tentang kebijakan dalam menjaga kinerja dan juga stabilitas pasar modal pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Sebagaimana kita ketahui, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak September 2024 mengalami tren penurunan yang signifikan dengan indikasi penurunan indeks harga saham gabungan sebesar 1.682 poin atau minus 21,28% dari highest to date. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf G POJK nomor 13 2023 sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mengumumkan kebijakan bahwa perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan 7 POJK nomor 13 tahun 2023. Pelaksanaan buyback tanpa RUPS juga wajib memenuhi ketentuan OJK, ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka.
Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan yang menjadi dasar pelaksanaan buyback tanpa RUPS tersebut berlaku sampai 6 bulan setelah tanggal surat dikeluarkan oleh OJK, yaitu 18 Maret 2025. Bapak, Ibu, serta rekan media yang saya hormati, dengan kebijakan relaksasi buyback tanpa RUPS, kami berharap dapat memberikan sinyal yang positif bahwa perusahaan memiliki fundamental yang baik dan memberikan market confidence kepada investor, serta memberikan fleksibilitas bagi perusahaan terbuka dalam melakukan aksi korporasi untuk mengurangi tekanan harga saham. Opsi kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang sering dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas yang tinggi, serta meningkatkan kepercayaan investor sebagaimana pernah dikeluarkan di tahun 2013, 2015, dan juga 2020 pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Kami memahami bahwa kondisi pasar saat ini penuh tantangan, namun kami yakin bahwa dengan kerjasama yang erat antara regulator, pelaku pasar, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat melewati fase ini dengan baik. Kami sebagai regulator juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan seluruh langkah kebijakan yang dilaksanakan secara transparan dan dapat menjaga keseimbangan di pasar terhadap pelaksanaan kebijakan buyback tanpa RUPS. Kami akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa manfaat dapat dirasakan oleh seluruh pelaku pasar. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan media yang saya hormati, melalui forum ini kami juga menegaskan komitmen kami untuk terus menciptakan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan juga efisien bagi semua pihak. Dengan langkah ini kami berharap kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia semakin kuat dan daya saing kita di tingkat global semakin meningkat. Kami juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada publik, karena ini adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan investor dan masyarakat, serta menjaga integritas pasar modal. Kami juga menghimbau kepada seluruh investor untuk memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik keputusan investasinya. Sebagai penutup, kita semua ingin pasar modal yang tumbuh dan berkembang. Bersama-sama, mari kita membangun kepercayaan, melindungi investor, dan juga memastikan bahwa pasar modal tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional. Demikian konferensi pers hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Inarto Jayadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Rekan-rekan wartawan media massa yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung konferensi pers pada hari ini. Untuk mengakhiri, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada rekan-rekan wartawan atau fotografer untuk dapat mengabadikan momen ini. Kami juga turut mengundang Wakil Ketua Komisi 1 dan 11 DPR RI serta Direktur Utama KPI dan juga Direktur Utama KSEI untuk dapat berfoto bersama.